找到我，杀掉我。Ni hao, di video kali ini kita akan rangkum alur cerita Donghua yang berjudul Yuan Long. Yuan Long menceritakan tentang seorang tentara yang bernama Wang Sheng. Secara tiba-tiba masuk ke dunia lain. Di dunia ini, setiap orang memiliki kekuatan spiritual berupa roh hewan yang bernama roh Yuan. Sedangkan Wang Sheng dirasuki oleh roh Yuan yang tidak berguna, yaitu roh Yuan ikan koi. Akan tetapi, Wang Sheng dapat mengembangkan ikan koi-nya menjadi lebih kuat. Selain itu, di dunia ini, Wang Sheng juga ingin mencari wanita yang ia temui di mimpinya. So, tanpa basa-basi lagi, nah ini alur ceritanya. Di tengah badai yang besar, terlihat seorang tentara yang bernama Wang Sheng. Wang Sheng sedang menjalankan misi yang diberikan oleh temannya. Pada saat ia ingin mendarat dan mengeluarkan parasutnya, tiba-tiba datanglah seekor Phoenix api raksasa yang pergi ke arahnya. Saat Phoenix itu bertabrakan dengannya, seketika Wang Sheng masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana terdapat seorang wanita cantik. Lalu wanita itu bertanya, apakah Wang Sheng ingin mencarinya atau ingin membunuhnya? Mendengar pertanyaan itu, Wang Sheng merasa bingung. Seketika wanita itu menghilang dan seperti meresap ke dalam tubuhnya. Lalu Wang Sheng terbangun dari alam bawah sadarnya. Saat ia melihat alat navigasi, ternyata ia hampir sampai ke daratan dan tidak sempat lagi untuk membuka parasut.哎，是？找到我，杀掉我，你说什么？这是？杀掉我。Lalu Xin memperlihatkan keadaan di bawah, di mana terdapat dua keluarga besar, yaitu keluarga Dai dan keluarga Song. Terlihat Dai Huan yang merupakan tuan muda dari keluarga Dai yang sedang memojokkan tuan putri dari keluarga Song yang bernama Song Yan. Ternyata Dai Huang ingin merebut harta berharga di tempat terlarang keluarga Song. Selain itu, Dai Huang juga ingin menikahi Song Yan, yang mana hal ini disetujui oleh tetua besar keluarga mereka. Akan tetapi, Song Yan tidak ingin menikahi Dai Huang dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki tunangan. Mendengar hal itu, tentunya Dai Huang tidak mempercayainya dan menertawakannya. 宋烟，小爷我当然是奔着你来的呀！喂，小爷我全都要了。我已经有未婚夫了，不会嫁做代价的。未婚夫？怕呀！ Lalu Dai Huang menyuruh tunangannya Song Yan agar dapat membantunya. Dan tiba-tiba terlihatlah sebuah cahaya dari langit, yang mana itu adalah Wang Sheng yang sebelumnya tidak sempat membuka parasutnya. Lalu Wang Sheng terjatuh ke dalam gelombang air yang sebelumnya dibuat oleh keluarga Dai dengan maksud untuk menangkap harta berharga di tanah terlarang keluarga Song. Di dalam gelombang air, gerombolan ikan koi yang sebelumnya terlihat tenang tiba-tiba menjadi ganas dan saling memangsa satu sama lain, sehingga membentuk satu ikan koi raksasa. Setelah itu, terlihat seekor ikan koi berwarna emas yang selamat dari serangan ikan koi yang lainnya. Lalu, ikan tersebut masuk ke dalam tubuh Wang Sheng.
Seketika, koi raksasa melempar Wang Sheng keluar dengan ekornya. Dengan berbekal teknik yang dimiliki oleh Wang Sheng pun dapat mendarat dengan selamat. 你真有未婚夫，让他飞过来救你。九条鱼钻进了我的身。 Di luar, Wang Sheng bingung melihat pakaian yang digunakan oleh orang lain yang terlihat seperti pakaian kuno. Ia sempat mengira bahwa orang ini sedang berakting. Lalu melihat Wang Sheng yang datang secara tiba-tiba, Song Yan memanfaatkan hal itu dan mengatakan bahwa Wang Sheng adalah tunangannya. Di dalam gelombang, ikan koi raksasa berevolusi lagi menjadi roh Yuan bintang 9. Dengan kata lain, menjadi roh yang langka. Nah, ternyata ikan koi inilah yang diincar oleh Dai Huang. Lalu, mendengar kata roh Yuan, Wang Sheng kembali bingung dengan hal yang sedang terjadi. Kemudian, Dai Huang memerintahkan bawahannya untuk menangkap roh itu. Tidak perlu waktu lama, bawahan Dai Huang dengan mudah menangkap roh Yuan itu menggunakan artefak yang ia bawa. Kembali ke permasalahan sebelumnya, Dai Huang tidak terima dengan ucapan Song Yan yang mengatakan bahwa Wang Sheng adalah tunangannya. Kemudian terlihat Dai Huang mengeluarkan roh singanya dan pedangnya. Ia ingin membunuh Wang Sheng. Saat Dai Huang ingin melancarkan serangan, dengan cepat Wang Sheng mengeluarkan pistolnya dan menembak Dai Huang hingga tewas. Dengan memanfaatkan keadaan, Song Yan dan kakeknya melakukan serangan balik. Di sini, Wang Sheng mengetahui bahwa bayangan hewan di belakang orang ini adalah apa yang disebut dengan roh Yuan. Setelah semua orang berhasil dikalahkan, Wang Sheng langsung menanyakan di mana ia berada. Lalu Song Yan menjelaskan bahwa yang baru saja ia bunuh merupakan salah satu tuan muda keluarga besar, yaitu dari keluarga Dai. Setelah itu, Wang Sheng memeriksa peralatan Dai Huang. Di sisi lain, Song Yan dan pamannya berencana untuk memanfaatkan Wang Sheng atas kejadian yang baru saja terjadi. Karena Wang Sheng tidak mengetahui apapun tentang dunia ini, ia juga ingin mengumpulkan informasi dari Song Yan dan mengatakan bahwa ia adalah tunangannya Song Yan. Song Yan merasa malu karena sebelumnya ia mengatakan di depan banyak orang. Lalu Wang Sheng menyarankan agar Song Yan dapat membawanya sebagai pelindung Song Yan. Ketika Wang Sheng melihat pantulan wajahnya di air, ia terkejut bahwa wajahnya kembali muda. Di perjalanan pulang, Wang Sheng dengan mudah membaca peta yang diberikan oleh Song Yan, sehingga membuatnya heran. Selain itu, Wang Sheng terlihat senang mengetahui bahwa keluarga Song merupakan salah satu keluarga besar. Setelah sampai di tempat keluarga Song, Song Yan dengan malu mengatakan kepada pelayannya bahwa Wang Sheng adalah tunangannya. Warga serta penjaga pun terlihat tidak terima dengan hal itu. Melihat itu, Song Yan seketika memarahi pelayan dan langsung membawa Wang Sheng ke dalam. Saat ingin pergi ke dalam, Wang Sheng memegang pedang yang ia dapat dari Dai Huang. Melihat hal itu, pelayan merasa takut. Ternyata Wang Sheng ingin memberikan pedang itu kepada pelayan. Melihat hal itu, sikap pelayan tiba-tiba berubah dan menjadi lebih baik kepada Wang Sheng. Di sisi lain, terlihat seorang yang tidak terima bahwa Wang Sheng menjadi tunangan Song Yan dan dibawa ke keluarga Song. Di sebuah ruangan, patriark keluarga Song yang sedang melukis dihampiri oleh pelayannya.
Lalu pelayannya mengatakan bahwa ia tidak sempat mengejar keluarga Dai yang telah mencuri harta sebelumnya. Mendengar hal itu, patriark tidak memarahinya dan hanya mengatakan bahwa itu tidaklah kesalahan mereka. Lalu patriark menanyakan, apakah Song Yan telah kembali? Lantas pelayannya mengatakan bahwa Song Yan telah kembali dan baik-baik saja. Lalu pelayan mengatakan kepada patriark bahwa Song Yan membawa orang luar kembali ke keluarga Song dan menjadi tunangannya. Mendengar hal itu, patriark hanya terdiam. Di dalam kamar, terlihat Wang Sheng yang sedang merekam dirinya. Di sini dia menceritakan bahwa ia sering mengalami mimpi yang aneh, di mana seorang gadis dalam mimpinya menggambarkan sebuah dunia baru kepadanya, di mana di dunia ini roh Yuan dan kekuatan adalah segalanya. Akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui dunia roh Yuan. Lalu setelah beberapa bulan, gadis bernama Lin Xiu yang ia sering temui di mimpinya tiba-tiba menghilang dan tidak bermimpi aneh lagi. Wang Sheng berpikir bahwa mimpinya itu sudah berakhir. Dan ternyata hari ini ia benar-benar datang ke dunia aneh yang persis sama dengan mimpinya. Lalu Wang Sheng mengakhiri rekamannya dengan mengatakan bahwa ini adalah hari pertamanya di dunia ini. Dan misi pertamanya adalah berpura-pura menjadi tunangan Song Yan. Lalu misi selanjutnya adalah menemukan wanita Phoenix. Ya, sampai disinilah alur cerita Yuan Long episode pertama. Mohon maaf sebelumnya apabila penyampaian alur cerita masih kaku ya. Gua harap kedepannya bakal lebih bagus. So, sekian dan terima kasih. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.